Gimana? Puas nggak sekarang? Aku ngelakuin ini loh. Dan sebentar lagi kayaknya aku menghilang gitu loh. Ini yang aku lihat dari pandangan. Hi guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Everything is alright kan? Dan buat kalian nih yang nggak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai apa yang terjadi dengan Mina. Ini sumpah, kalau kalian melihat foto yang diunggah oleh Mina, kalian itu pasti langsung takut dan juga ngeri sekaligus guys. Tahan dulu ini guys, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, ya udah sih langsung aja kita bahas yuk bersama-sama. Anyway, Cinggu, sebelum kita bahas bersama-sama tentang hal tersebut, di sini aku akan memberitahukan kalian sedikit saja mengenai Mina dan juga apa yang terjadi dengannya selama ini. Sedikit saja ya guys, kalau kalian punya waktu silahkan didengerin, tapi kalau seandainya kalian tidak punya waktu silahkan di skip bagian ini, oke? Mina, aka Kwon Mina ini lahir pada tanggal 21 September 1993 di Busan, Korea Selatan. Dan pada akhirnya dia ini ngikutin audisi di agensi FNC Entertainment. Dan karena dia ini udah lulus audisi di agensi tersebut, akhirnya keluarganya itu pun pindah ke Seoul. Nah, pada akhirnya Mina ini debut bersama dengan AOA pada tanggal 30 Juli 2012 silam nih guys. Tak hanya itu saja, Mina ini juga menjadi member dari unit band AOA Black. Dikarenakan kematian dari sang ayah pada tanggal 29 November 2014, Mina akhirnya vakum dan tidak berpartisipasi dalam beberapa promosi untuk Like a Cat. Hingga pada tanggal 13 Mei 2019, Mina ini meninggalkan AOA dan tidak memperpanjang kontraknya bersama dengan agensi, yaitu FNC Entertainment. Dan setelah dia ini keluar dari FNC, dia ini juga udah masuk ke beberapa agensi. Yang pertama adalah ON Entertainment. Tapi di ON Entertainment dia itu nggak panjang guys. Dia itu cuma beberapa bulan aja sih. Soalnya dia kan ini masuk pada Juli 2019. Dan pada akhirnya di tahun 2020 dia keluar. Nah, di tahun 2020 dia itu kembali menandatangani kontrak bersama dengan Wuri Actors. Tapi di Wuri Actors dia ini juga tidak bertahan lama. Soalnya dia itu langsung keluar pada September 2020. Dan kita berbicara sedikit about Mina. Jadi sebelumnya Mina ini kan udah ngungkapin ya bahwa selama bersama dengan AOA, dia ini telah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sang leader yaitu Jimin. Dan kalian tahu nggak guys alasan kenapa Mina mengungkapkan hal tersebut? Kenapa dia itu akhirnya speak up setelah sekian lamanya bungkam? Jadi guys, hal yang mendasari Mina untuk melakukan hal itu adalah di saat dia di sini mengunggah sebuah screenshot. Yang mana screenshot itu menunjukkan kita tentang sebuah komentar yang bener-bener kayak dakjal banget komentarnya. Jadi komentarnya kayak gini, ngapain sih lu nggak ngilang aja? Sumpah parah banget komentarnya guys. Dan di sini Mina itu nulisin caption, dari dulu aku juga pengen ngilang kok. Apalagi kalau aku inget-inget apa yang telah aku dapatkan selama bersama dengan AOA. Di saat member itu melakukan hal tersebut pada aku pengen ngilang. Tapi di sini aku undurin niat aku itu, karena di sini aku melihat ada ibuku. Jadi guys, kalian tuh pasti tahu bahwa ayah dari Mina ini udah meninggal. Jadi dikarenakan ayah Mina ini udah meninggal, beban tanggung jawab yang tadinya kepada sang ayah itu jatuh pada Mina. Jadi di sini Mina itu bertanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Kalau Mina nggak ada, siapa yang akan menghidupi ibunya? Itulah yang dipikirkan oleh Mina di sini. Itulah yang ngebuat dia itu terus bertahan di tengah penderitaan yang ia alami. Pada awalnya nih guys, Mina itu nggak nyebutin loh siapa member yang ngelakuin hal itu sama dia. Nggak disebutin sama sekali serius. Tapi mungkin karena udah banyak yang mendesak Mina, otomatis dia di sini akhirnya ya kayak menyebutin gitu salah satu clue. Cluenya adalah bahwa ayah dari si member itu katanya telah meninggal. Nah, setelah mendengar hal itu, banyak dari netizen di sini yang fokus gitu ya sama salah satu membernya yaitu si Jimin gitu. Karena clue-cluenya juga mengarah kepada Jimin. Yang jadi Oni di sini adalah Jimin. Habis itu ayahnya juga telah meninggal yang Jimin. Hal itulah yang membuat netizen ini berpendapat bahwa kayaknya itu Jimin deh. Dan setelah melihat hal itu, Jimin di sini ngebuat sebuah story. Story-nya adalah bilang kayak gini, Pixie dia bilang. Tahu nggak Pixie itu artinya apa? Cuman khayalan gitu loh guys, nggak bener sama sekali. Jadi setelah melihat hal itu, Mina mungkin nggak terima ya. Dan juga akhirnya dia kalau di setiap postingannya itu langsung nyebutin nama Jimin. Dan ya dikarenakan kasusnya juga makin besar dan juga makin besar, akhirnya Jimin bersama dengan member AOA yang lain itu berkunjung ke rumah Mina. Tujuannya apa? Di sini mereka itu meminta maaf kepada Mina. Dan Mina sendiri itu telah membenarkan sih bahwa Jimin bersama dengan member AO yang lain itu datang ke rumahnya dan juga meminta maaf kepada Mina. Tapi di sini Mina itu kayak ngeraguin nih bahwa si Jimin ini itu benar-benar tulus minta maaf sama dia. Karena kalau kita lihat katanya si Mina nih, Mina loh yang bilang bukan gua nih guys. Mina bilang bahwa di saat hal itu terjadi, Jimin ini kayak mengawalinya dengan marah-marah gitu. Jadi dia pun kayak meragukan dong ketulusan dari seorang Jimin.
Dan untuk informasi saja, Jimin sendiri itu telah memberikan permintaan maaf juga di Instagramnya, dan di sana dia menyebutin bahwa aku ini adalah leader yang buruk. Dan setelah itu Jimin ini akhirnya keluar dari 3 hal sekaligus. Yang pertama dari grupnya yaitu AOA. Selain itu dia juga keluar dari FNC Entertainment. Dan gak hanya keluar dari FNC dan juga AOA, Jimin ini juga keluar dari industri hiburan alias pensiun. Gak tahu sih apakah Jimin ini akan comeback atau enggak. Karena menurut aku sulit banget nih buat Jimin untuk comeback. Kenapa sulit? Ya udahlah sih, kalian lihat aja. Kasusnya ini makin parah dan orang yang jadi korban Jimin juga sampai sekarang belum sembuh. Kalau Jimin ini comeback ke industri hiburan, otomatis dia ini akan menjadi bulan-bulanan orang. Pasti banyak banget yang ngekritik si Jimin ini, guys. Dan baru-baru ini Mina ini kayak kembali lagi melukai dirinya sendiri. Kalau kalian melihat fotonya ya udahlah sih, nanti bisa DM aku ya. Untuk di video ini aku gak bisa nampilin fotonya sama sekali. Karena apa? Karena fotonya itu benar-benar sensitif. Dan aku juga tahu mungkin dari kalian ada yang punya fobia terhadap darah. Jadi kalau ngeliat darah itu nanti kayak pusing gitu. Dan ya nanti itu juga ngebuat kalian gak nafsu makan. Jadi aku nggak mau nampilin fotonya sama sekali. Intinya fotonya itu parah banget. Itu nunjukin di sini Mina itu kayak, you know what I mean? Intinya banyak banget darah di sana. Dan juga nggak di-blur sama sekali. Itu benar-benar jelas banget. Dan buat kalian yang pengen ngelihat fotonya seperti apa, nanti direct message aku aja. Kalau kalian emang benar-benar siap untuk ngelihat ya udah langsung aja DM aku. Dan mungkin kalau sekarang belum dihapus si postingannya, ya bisa dicek ya di Instagramnya Mina. Udah tahu Instagramnya Mina apa? Kalau belum tahu parah banget sih. Dan coba sekarang kita bacain caption dari postingan Mina pada saat itu. Captionnya kayak gini guys. Ngapain sih kotor lagi? Lah banget tahu sama kamu. Kamu mau dapetin iba gitu, dapetin kasih sayang, gak mau ke rumah sakit jiwa aja ya sekalian. Jadi menurut aku kata-kata tadi itu adalah kata-kata yang diberikan oleh hatersnya kepada Mina. I think so sih guys, karena kalau kita lihat itu emang merujuk kepada sebuah pertanyaan, yang mana pertanyaan itu memang sering kali dilontarkan oleh para hatersnya Mina. Kalian pasti sering lihat itu juga di komentar di beberapa portal berita yang kalau memberitakan Mina pasti ada yang bilang kayak gitu. Bener nggak? Ngaku dong, pasti sering banget lihat hal itu. Aku aja sering lihat komentar-komentar kayak gitu di berbagai portal berita. Serius, di Instagram juga udah banyak banget yang memberikan hal tersebut kepada Mina. Habis itu Mina di sini menuliskan, aku ada di sana kok, udah lebih dari setahun. Kenapa aku gila? Tapi kalian ini terus hidup dalam diriku. Saya ini selalu diinjak-injak, tetapi saya itu hidup dengan keras dan juga saya bodoh. Dan melihat apa yang terjadi dengan Mina, kalian itu pasti bertanya-tanya, ini Mina kenapa lagi sih? Ngapain dia melakukan hal tersebut? Oke guys, aku kasih tahu kalian ya, faktor-faktor yang membuat Mina melakukan hal itu berdasarkan analisa aku secara pribadi setelah melihat cerita dari Mina. Alasan yang pertama adalah trauma. Buat yang bilang nih, Jimin kan udah minta maaf nih, terus Mina ini mau ngelihat Jimin itu ngelakuin apa sih supaya dia itu nggak trauma lagi? Guys, ini trauma. Trauma itu sulit banget nih buat dihilangin, serius. Kalian nggak bisa ngilangin itu doang dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nggak bisa, itu emang sulit banget disembuhin. Meskipun Jimin udah minta maaf, 1000 kali minta maaf, tapi kalau yang namanya udah trauma banget, ya gimana dia bisa menghilangkan traumanya coba? Buat yang bilang dia ini playing victim atau kayak mau dapetin rasa kasihan dikarenakan dia ini terus menunjukkan dirinya yang sedih dikarenakan apa yang dilakukan oleh Jimin, guys, you don't know. Kalian itu nggak pernah berada di posisi dia. Bayangin, selama 10 tahun kalian digituin. Habis itu dia minta maaf sama kalian, gue maaf ya, kemarin gue ngelakuin ini sama lu mau maafin gue? Ya dia maafin gitu. Tapi yang namanya luka ini sulit buat dihilangin gitu. Dan faktanya guys, faktanya loh ini, soalnya Mina yang bilang sendiri bahwa sulit bagi dia untuk melupakan trauma yang dia dapatkan selama ini, dalam 10 tahun ini, dia itu sulit banget untuk melupakan hal tersebut. Dan faktanya lagi, ia ini telah menjalani perawatan bekas luka 3-4 kali supaya dapat menjadi lebih baik. Namun, ingatan mengenai apa yang terjadi di masa lampau itu ngebuatnya terus merasa seperti orang gila. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi dengan Mina? Dia ini kerap kali mengalami yang namanya mimpi buruk. Dan pas bangunnya, dia itu pasti akan merasa sangat tertekan. Tadi malam, aku tidur, ini mimpi buruk guys, serius. Itu aja aku pas bangun kayak bener-bener kepikiran gitu. Aku nggak dapat bayangin si Mina yang terus mengalami mimpi buruk selama hidupnya ini. Kebayang nggak sih? Kalian itu pas bangun, pasti merasa tertekan. Aku aja yang dapetin mimpi buruk 1-3 kali itu terus kepikiran loh. Dan itu ngebuat hari aku kayak nggak berjalan dengan baik gitu. Soalnya mood kita juga udah buruk gitu. Kalau mood kita udah nggak baik, ya udah. Kalau kita menjalani hari, itu pasti juga nggak akan berjalan dengan baik banget. Jadi kalau untuk menjalani hari sih, mood kita emang harus baik, guys, serius. Kalau mood kalian emang udah merasa tertekan dan juga nggak baik lagi, ya udah. Kalau menjalani hari-hari itu pasti sulit.
Dan alasan yang kedua adalah banyak sekali di sini yang memberikan komentar buruk kepada Mina. Seperti apa yang telah dia katakan dalam postingannya, ada yang menyebutkan si Mina ini pengen dapetin rasa iba. Ada yang menyebutkan si Mina ini pengen dapetin kasih sayang. Ada yang menyebutkan si Mina ini pengen rasa kasihan dari orang-orang. Dan bahkan ada yang nyuruh si Mina ini untuk menghilang. Dan bahkan ada juga yang nyuruh si Mina ini untuk masuk rumah sakit jiwa aja supaya dia itu dapat sehat. Guys, aku tahu kenapa kalian itu dapat berpikiran seperti itu. Karena kalian ini merasakan, apaan sih orang? Maunya apa sih? Ngapain terus-terus curhat di sosial media? Ya udahlah sih, lebih baik tutup akun aja deh daripada terus-terusan kayak gini. Kan kalau udah tutup akun, nggak akan ada yang hujat dia. Itu kan pikiran kalian. Aku nggak dapat menyalahkan pikiran kalian karena setiap orang memang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tapi balik lagi, ini personality yang dihadapi oleh seorang Mina. Mina itu memiliki masalah pada mentalnya, guys. Dan mungkin sosial media ini menjadi salah satu platform yang ia gunakan untuk mengekspresikan apa yang ia alami. Karena guys, banyak sekali dari selebriti yang telah speak up gitu, bahwa sosial media ini merupakan salah satu platform yang emang benar-benar bermanfaat bagi mereka untuk mengekspresikan apa yang selama ini mereka rasakan. Jadi di saat Mina mengungkapkan hal tersebut, mereka di sini tidak ingin kok rasa kasihan dari kalian. Mereka juga tidak ingin mendapatkan rasa iba dari kalian, enggak. Tapi inilah cara mereka mengekspresikan kesedihannya. Nggak salah kan kalau orang pengen nge-ekspresin kesedihannya. Hal itu juga tidak membuat kalian rugi kok. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa banyak sekali dari orang-orang yang mengkritik Mina dikarenakan dia terus mengekspresikan perasaannya? Apakah kita kalau mengekspresikan perasaan kita itu selalu salah? Selalu disebut playing victim? Jujur guys, aku itu paham betul apa yang dirasakan oleh Mina. Karena apa gitu? Karena baru-baru ini aku juga sama kayak Mina, mendapatkan hal yang serupa. Aku kemarin udah mengekspresikan apa yang aku alamin, mengekspresikan bagaimana gangguan kecemasan yang aku alamin dikarenakan komentar-komentar buruk. Dan itu banyak orang yang berkomentar sama aku, playing victim banget sih lu, playing victim banget sih lu. Sumpah, itu ngebuat kita tuh kayak bener-bener sad gitu. Aku tahu bahwa public figure, apalagi seperti YouTuber kayak gini, itu memang harus mendapatkan kritikan. Tapi bukan berarti dikarenakan kita ini adalah seorang public figure, kalian itu bisa kayak berkomentarnya tuh lebih parah gitu. Karena apa gitu? Karena aku nggak munafik ya, aku ini manusia guys, manusia sama kayak kalian gitu. Dan kita kalau terus mendapatkan namanya kritikan dan juga kritikan itu pasti membuat kita down. Dan beberapa hari ini aku juga lagi dalam kondisi yang sulit banget, serius. Dan kembali lagi berbicara mengenai Mina. Jadi sebenarnya komentar-komentar buruk itu tidak hanya didapatkan dari netizen Korea saja. Enggak guys, netizen internasional juga banyak yang menyebutkan Mina ini playing victim dan sebagainya. Indonesia juga ada kok, banyak malahan. Banyak yang menyebutkan Mina seperti itu. Ingat nggak dengan kasus yang beberapa waktu yang lalu? Jadi di kasus itu, Mina ini kan speak up bahwa waktu itu ada idol yang terkenal melakukan hal tersebut padanya. Jadi idol ini itu kakak kelas dari Mina. Dan pada saat itu, di saat sekolah menengah kalau nggak salah, Mina ini kayak di week-week gitu loh sama si kakak kelas tersebut. Dan gak hanya itu juga, ada botol nih, pang. Dan dengar-dengar sih, orang yang melakukan hal tersebut kepada Mina udah dihukum sama paman dari Mina sendiri gitu guys. Nah setelah Mina speak up mengenai hal itu, ada komentar yang bener-bener kayak buat aku itu nggak habis pikir. Komentarnya kayak gini, apaan sih orang speak up? Kenapa nggak dari dulu aja speak up? Aduh, aku takut, semoga bukan idol aku. Apaan sih Mina, lebih baik diem aja deh. Anjir, komentarnya kayak gitu loh guys. Yang komentar kayak tadi itu cewek. Ini cewek gimana perasaannya nih? Orang udah di week gitu ya, digituin, dilecehin, khawatirin opanya. Oke guys, aku tahu kalian tuh penggemar gitu ya, penggemar dari opa-opa. Tapi bukan berarti kalian tuh dapat berkomentar seperti itu, nyalahin Mina. Emang Mina mau digituin sama si opa-opa itu? Enggak kan ya? Dan kalau dia speak up, ya udah ngapain nggak boleh dia speak up. Orang si opa-opanya juga salah. Kalau perlu Mina itu spill aja namanya secara langsung, nggak apa-apa. Emosi gue liatnya yang kayak gitu, serius guys. Namun sih pada akhirnya Mina ini kayak ngubah gitu pernyataannya gitu, bahwa yang ngelakuin hal tersebut bukan ya idol atau selebriti terkenal. Nggak tahu aja kenapa Mina melakukan hal tersebut. Mungkin emang bener kali ya yang ngelakuinnya orang biasa. I think so sih. Dan Cinggu, sebenarnya percobaan ini bukan hanya sekali dilakukan oleh Mina. Sebelumnya Mina juga melakukan hal tersebut, tepatnya pada Agustus 2020 yang lalu. Mina ini juga dilarikan ke rumah sakit dikarenakan dia juga melakukan hal yang serupa. Dan dia juga telah mengunggah hal tersebut ke media Instagramnya. Dan buat kalian yang bertanya, kenapa si Mina pas dia ngelakuin ini harus diposting di Instagramnya? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena gini guys, menurut penglihatan aku ya, kan sebelumnya banyak orang nih yang nyuruh Mina itu ngehilang aja. Ya udah, dia melakukan hal tersebut supaya orang-orang yang nyuruh Mina menghilang ini puas gitu. Gimana? Puas nggak sekarang? Aku ngelakuin ini loh. Dan sebentar lagi kayaknya aku menghilang gitu loh. Ini yang aku lihat dari pandangan aku secara pribadi. Nggak tahu sih kalau kalian gimana. Kayaknya kita punya perbedaan pandangan sih.
Dan dikarenakan hal itu, Mina ini juga vakum dari industri hiburan untuk beberapa saat, dan pada saat itu terjadi, Mina ini ditemani oleh sang ibu. Dan saat itu terjadi juga, Mina ini masih berada di naungan agensi Wuri Actors. Tapi sekarang agensi Mina apa ya? Aku nggak dapat informasi sih. Kayaknya dia udah di agensi yang baru lagi. Jujur melihat hal ini, aku sangat bener-bener takut juga sih guys, serius. Takut banget gitu, soalnya ya gimana ya, dia udah berjuang keras selama ini untuk hidup. Gak main-main loh guys, dia dari kecil dulu pas saat SMP udah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sampai dia bergabung bersama dengan EOE selama 10 tahun lebih, dia itu mendapatkan perlakuan tersebut. Dan gak hanya itu saja, gak cuma dari Jimin, gak cuma dari si cowok itu, dia di sini juga mendapatkan hal yang kurang enakan dari para netizen. Netizen ini yang lebih parah menurut aku, karena apa gitu? Karena di sini netizen itu terus nerang mental dari Mina sendiri. Dan kalian tahu nggak guys, aku lupa ngasih tau kalian nih, Mina itu juga pernah speak up sih beberapa waktu yang lalu tentang komentar-komentar buruk yang terus dia dapetin. Jadi banyak sekali dari komentar buruk tersebut kayak menyalahkan Mina gitu atas apa yang terjadi, terutama dengan apa yang terjadi pada Jimin. Banyak banget yang bilangin Mina ini telah menghancurkan karir dari Jimin dan sebagainya. Dan selain itu, banyak juga dari netizen yang terus menyuruh Mina ini, ayo dong kasih bukti bahwa kamu itu memang benar-benar digituin sama si Jimin. Guys, mau buktiin apa lagi sih? Jiminnya aja udah minta maaf. Kalau dia udah minta maaf ya udah, berarti dia di sini melakukan hal tersebut. Seandainya kalau dia nggak melakukan ya udah, dia kan bisa ngebuat pengakuan yang lain gitu. Dan di sini Mina itu menjawab ya, kenapa dia itu tidak punya bukti sama sekali tentang apa yang terjadi. Karena di sini dia itu selalu berpikir gitu bahwa hubungan dia bersama dengan Jimin itu nantinya akan menjadi baik. Ya udah, dikarenakan dia berpikir bahwa nanti mereka akan berdamai, ngapain sih dia itu punya bukti gitu guys. Makanya dia itu nggak pernah nyimpan bukti sama sekali. Dan dia di sini bilang gitu bahwa aku emang benar-benar bodoh banget dikarenakan waktu itu aku tidak pernah mengumpulkan bukti. Intinya yang terbaik aja buat Mina, semoga Mina itu dapat survive, dan ya, aku berharap semoga dia itu mendapatkan kekuatan dari orang-orang terdekatnya. Dan aku juga berharap semoga dari netizen udah berhenti aja ya memberikan komentar yang buruk pada Mina, nyuruh dia melakukan hal ini, nyuruh dia melakukan hal itu. Udah berhenti aja dari sekarang guys. Kalau kalian memang gak suka sama Mina ya udah gitu ya. Jangan sampai kalian ini nge-kill someone dikarenakan komentar-komentar buruk dari kalian. Ingat, orang yang kalian kritik, orang yang kalian hujat itu juga punya hati. Yang mana kalau mereka di sini sudah merasa tertekan banget, mereka dapat melakukan hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Seperti apa yang dilakukan oleh Mina. Oke, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다.